T-Talk Digitally Yours. Halo Vincent, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya BM di TikTok. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di episode-episode sebelumnya bahwa kita akan selalu menampilkan tokoh-tokoh yang luar biasa di dunia teknologi karena kita memang sedang di era teknologi digital di mana inovasi kemudian teknologi digital menjadi sebuah solusi yang membantu kita mempermudah kehidupan sehari-hari kita ya di semua aspek dari financial, kemudian dari transaksi kita, dari pendidikan bahkan, dan yang kalau kita bicara pandemi memang kita banyak banget sekarang ini dekat banget dengan aplikasi-aplikasi kesehatan. Nah, kali ini kita akan menampilkan salah satu sosok, ini teman-teman gue yang luar biasa banget, anaknya masih muda banget, tapi kalau bicara masalah capacity, masalah inovasi apa yang sudah dia kembangkan, pokoknya wow banget deh. Kita bisa belajar banyak dari sosok yang kita hadirkan dalam episode kali ini. Dia bisa berbicara banyak sebenarnya, tapi nanti kita akan fokus di satu hal yang menurut kita lagi tren banget nih di era sekarang ini. Oke, langsung saja bersama saya nih, sudah ada di samping kanan saya. Teman gue namanya Reddy Chandra. Halo Red, apa kabar? Halo Bem, thank you. Kita lama banget ya ketemu. Ini sibuk banget nih, waktu lu sibuk banget ya. Iya. Ya, kayaknya gue kenal lu dari lu masih muda yang luar biasa, yang masih mahasiswa pun sudah demikian hebatnya bikin inovasi-inovasi. Nah, aku mau nih Vinizen sekalian, ini bisa belajar dari lu deh. Lu yang gila-gilaan inovasi lu itu, creativity lu, kemudian kecerdasan lu dan bagaimana lu bisa mengoptimalkan teknologi untuk menciptakan solusi buat banyak orang. Nah, ini yang luar biasa banget. Reddy Chandra ini teman-teman, Vincent semuanya, kita akan mengupas tuntas visi dia, kemudian ide-ide, gagasan-gagasan dia yang luar biasa. Dan nanti kita juga akan tanya sebenarnya kesibukan dia tuh apa sekarang ini karena lu kayaknya banyak banget ya bikin inovasi-inovasi berbasis teknologi yang aduh kayak generasi gue udah tua men. Jadi agak susah untuk Reddy bikin apa lagi, Reddy bikin apa lagi gitu. Oke Red, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita masih pakai masker, tapi kebetulan kita udah vaksin, kita udah tes, kita sama-sama negatif. Oke, jadi boleh lah ya kita buka dulu biar tahu nih wajahnya temen gue yang keren ini, Reddy Chandra ini. Aduh Red, gimana kabarnya lu Red? Baik kan? Ya, lu kayaknya ger aja gitu ya. Thank you. Red, ini boleh nggak sih diobrolin lo gimana kabar lo, terus kemudian lo tuh sekarang lagi sibuk apa aja ini dengan inovasimu yang segambreng itu tuh, lo sibuk apa sekarang, ayo ceritain. Oke. Saat ini gue lagi sibuk bangun 2 ekosistem startup. Pertama di kesehatan, yang kedua di fintech. Kesehatan sama fintech. Ceritain tuh yang kesehatan apa, yang fintech apa itu? Di kesehatan kita bangun Medico, itu kita bangun SaaS-based software for clean. SaaS-based itu artinya service? Software as a service. Software as a service, oke. Yes, SaaS-based software for clinic information system dan telemedicine. Oke, yang kedua kita bangun dokter.id. Itu adalah kita bangun portal news untuk solusi kesehatan buat perempuan. Laki-laki nggak bisa itu. Kita lebih fokus ke perempuan untuk dokter.id. Oke. Tapi kalau mungkin cowok nanyain tentang kesehatan istrinya gitu, membantu boleh. Boleh. Fokusnya ke kesehatan perempuan. Iya. Apalagi tadi kamu bilang fintech juga. Iya, fintech kita bikin peer-to-peer lending, pohon dana, dan kita bikin Elevin.id. Itu adalah B2B e-commerce platform for Horeca business, hotel, restoran, cafe. Hotel, restoran, cafe. Oke, menarik. P2P pohon dana ya namanya. Ya, peer-to-peer lending, pohon dana. Pohon dana itu lebih ke investment atau ke lending? Ya, apa? Lending ya. Borrowing and lending. Marketnya siapa itu? Marketnya bisa perusahaan, bisa perorangan. Semuanya ya. Semuanya, semua segmen. Ya. Ini belum yang lain-lain ya, yang belum disebutkan sama Reddy. Pokoknya dia tuh karyanya banyak banget deh. Kalau nggak salah lu waktu mahasiswa aja ya, lu sebelum lulus ya lu ya, bikin apa itu aplikasi. Ceritain itu gimana itu? Iya. Dulu waktu tugas akhir kuliah dulu sebenarnya pernah bikin namanya B2B e-commerce in healthcare. Waduh,
Padahal biasanya rata-rata kalau anak mahasiswa nih ya, anak mahasiswa, anak-anak muda lah, itu biasanya itu mindsetnya itu ada di consumer ya, maksudnya yang B2C atau C2C gitu ya. Tapi Iya, iya. lu udah kayaknya udah berapa langkah lebih maju, lu ngomongin B2B lagi, solusi B2B ini, gue makanya salutnya sama lu itu, yang apa ya, lu beda gitu, dan lu berapa langkah dan bukan lebih maju sih, lu beda lah gitu, dan menawarkan inovasi-inovasi yang unik gitu, menurut saya unik, tapi juga bisa bermanfaat buat orang yang sangat banyak. Ketika lo B2B kan artinya juga mereka punya pelanggan juga yang akhirnya bisa terdampak oleh solusi yang kamu ciptakan. Nah, Red, memang lu ada di fintech, lu ada di kesehatan gitu ya. Cuman gini, ini kan kita lagi pandemi ya. Pandemi sudah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun gitu ya. Satu hal yang menarik yang muncul ke permukaan selain fintech ya, fintech kan digital payment udahlah, semua orang sekarang udah pakai digital payment. Ada satu hal yang menarik yang sekarang ini menjadi budaya. Sebenarnya ini udah muncul beberapa tahun lalu lah, lo sebagai orang pakarnya di sini lo udah paham. Cuman pandemi ini mempercepat pemahaman terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Nah, lo kan tadi bilang ada Dr. ID, lo bilang ada, lo juga apa namanya mengembangkan solusi teknologi di bidang telemedicine dan sebagainya tadi. Gue tertarik nih, pengen ngobrol-ngobrol sama lo. Vinesen juga biar bisa belajar sama lu gitu. Sesungguhnya kalau kita ngomongin tentang e-health, tentang telemedicine, tentang fenomena yang sekarang ada, itu trennya itu seperti apa sih menurut lu? Menurut gua trennya akan ke digital ya. Kita akan terus ke digital ke depannya, dan telemedicine buat gua itu nggak akan stop di sini. After pandemic ini usai pun bakalan terus ke depan. Jadi menurut gua telemedicine ini dengan adanya pandemik ini, adopsi dari telemedicine tuh dipercepat. Ya bener ya. Iya. Karena gue juga loh, gue tuh kemarin apalagi waktu naik-naiknya itu banyak banget teman-teman yang di rumah sakit, maksudnya di rumah sedang sakit, kemudian yang antara butuh oksigen, terus obat-obatan juga langka banget. Yang paling penting adalah kita nggak tahu obatnya apa saja. Nah itu aku memanfaatkan juga itu untuk membantu teman-teman, membantu orang tua yang kebetulan keluarga yang mungkin terinfeksi gitu. Jadi nanya-nanya banyak lah gitu. Nah, kalau terkait dengan solusi yang lu kembangkan tadi, kamu boleh cerita nggak sih, tadi kamu bilang ada Mediko. Yang Mediko ya. Mediko ya. Ceritain deh, Mediko ini apa ini gitu. Oke, awalnya Mediko itu dibuat untuk menyelesaikan masalah di healthcare provider. Oke, kita bidik market segmen kita adalah untuk klinik-klinik di Indonesia yang masih manual. Jadi kalau kita lihat pada saat itu kita melihat satu problem di healthcare provider di area klinik, mereka dalam mengoperasikan kliniknya itu masih banyak yang manual, masih menggunakan paper base. Ya, dari mulai pendaftaran, medical recordnya masih pakai kertas semua. Dan kita melihat sangat banyak klinik-klinik ini di Indonesia. Makanya kita ciptakan Mediko, Clinic Information System. Kita buat sistem SaaS base, jadi investasi di klinik itu nanti akan sangat kecil, sangat minim sekali. Tidak perlu hiring orang IT, tidak perlu punya server, cukup subscribe ke kita kasih username password, mereka udah bisa pakai semua sistem kita. Dari pendaftaran, penjualan obat, inventory, kemudian bisa ada telemedicine juga. Contohnya apa tuh kalau di klinik-klinik yang telemedicine? Kayak apa nih? Contohnya mereka bisa menawarkan telemedicine, layanan telemedicine kepada pelanggan-pelanggan dari klinik tersebut. Menarik ya. Nah, seperti yang kamu bilang tadi, gue salut sama lu nya adalah gini. Klinik-klinik ini kan banyak banget ya sekarang ya. Dan mereka itu seperti halnya mungkin bisnis skala menengah ya, kalau kita bicara masalah industri lain ya. Artinya dari sisi biaya, kalau mereka disuruh untuk membangun infrastruktur sendiri, berapa itu biayanya? Mahal itu kan sekali mahal itu. Banget kan? Nah, lu datang dengan sebuah solusi yang membuat mereka itu bisa go digital dengan mudahnya. Iya, dengan mudah, hemat. betul sekali, hemat betul. Ya, mereka nggak perlu itu. Kira-kira kalau mereka bangun sendiri berapa itu habisnya bisa? Wah, pertama dia mesti gaji orang IT ya. Gaji orang IT aja udah berapa kan? Lu bikin sistemnya itu. Belum bikin sistemnya, development, waktunya, ya kan? Ketiga, infrastrukturnya nggak murah, infrastruktur, beli server, kemudian mesti di maintain. Kalau down, ada update page, sistem segala macam. Dan kalau downtime pusing juga mereka. Kan? Harus mikirin bagaimana mengamankan datanya.
Menarik. Iya. Ya, apalagi Iya. mereka pasti punya pasien banyak, Ah, data-data yang pasti sudah tersimpan juga sangat kritikal semuanya. betul. Nah, ini yang kalau misalkan ada klinik-klinik yang pengen mengimplementasikan atau beli solusi lu gimana sih gitu? Caranya seperti apa? Gampang hubungin ke sales marketing kita Ya, di email sales@medico.id. Medico tulisan gimana? Medico Medico ya. ya, Medico Mama, Echo, Mama Eko Delta, Delta, India, Charlie, Oscar. Charlie Oscar ya .id. .id. Ya, Sales at sales.medico.id. Oke, jadi buat teman-teman dokter, kemudian tenaga kesehatan Iya. yang punya klinik, yang punya para manajemen klinik juga, ini bisa menghubungi tadi ya sales@medico.id ID. Ya. untuk nanya-nanya juga boleh ya Rut ya. Tapi juga bisa langsung nih nanti bisa nanya apapun terkait Ya. dengan layanan yang disediakan oleh Medico. Betul. Ya. Nah, saya yakin ini kalau menurut trennya sekarang ya mau nggak mau semua harus go digital ya Rut ya. Iya. Harus Ya. Harus trennya ke sana. Trennya ke sana. Bahkan Terus, dengan adanya pandemi ini malah di-push. Tadinya Iya. mungkin menurut saya tren digital itu memang ke arah sana, tapi dengan adanya pandemi itu mempercepat. Percepat ya. Iya, mempercepat. Kan ada yang bilang begini ya, untuk digital ya sudah kan ada aplikasi gitu. Tapi yang klinik-klinik yang konvensional perlu misalkan, itu salah ya. Ternyata mereka juga harus menerapkan digitalisasi itu ya. Harus Kalau untuk enggak, udah ketinggalan nanti. ketinggalan ya Iya. nantinya ya. Oke, menarik banget nih. Terus solusi apa lagi nih yang kamu kembangkan selain untuk klinik misalkan? Apakah ada solusi yang kamu kembangkan juga buat hospital atau apa gitu? Telemedicine. Telemedicine. Iya. Oke. Ceritain dong Rat itu. Ya, telemedicine kita ketika pandemik ini ada saya ingat waktu itu di tahun 2020 di bulan Februari itu pandemi COVID-19 udah sampai ke Indonesia, kita langsung berpikir ini problem. Ya. Dan kita sebagai orang IT langsung think what is the solution for this problem. Kita buat telemedicine platform. 2 bulan, sekitar 1-2 bulan kita buat dan langsung kita implementasi di salah satu hospital di Jakarta. Ya. Dan itu berjalan dengan baik ya. Ya, berjalan dengan baik. Kira-kira manfaat yang mereka peroleh, yang mereka rasakan baik dari rumah sakitnya maupun dari pasiennya ketika hospital ini mengimplementasikan solusi dari solusi telemedicine tadi apa? Oke. Ya. Dalam konteks pandemi tentu membantu ya. Jadi tidak ada interaksi fisik antara dokter dan pasien. Jadi dokter bisa tetap memberikan pelayanannya kepada pasien. Oke. Red, kalau ini Red, yang seperti aku bilang tadi di awal bahwa banyak nih sekarang masyarakat termasuk gue nih itu yang sudah mulai demen banget nih pakai aplikasi-aplikasi telemedicine yang sekarang adalah kita nggak usah sebutin namanya tapi kita tahulah ya yang ABCD itu gitu. Nah, yang membedakan solusi lu dengan solusi-solusi yang ada sekarang ini apa? Keunggulannya apa? Oke, keunggulannya kami, produk kami Telemedico, kita itu dokter-dokternya itu sudah bersertifikasi semua dan di backup langsung dari hospital besar di kota Jakarta. Oke. Jadi benar-benar dan kita itu bedanya bukan berbasis chatting, kita berbasis video call. Nah itu gue mau curhat ya, mau curhat banget ya. Oke. Jadi ketika masa pandemi itu kan kebetulan
aku diberi anugerah gitu, aku nggak Oke. kena sama sekali. Ya. Mungkin karena aku di rumah, kemudian Iya, aku iya. prokesnya ketat gitu. Nah, tapi kan teman-teman banyak yang kena juga. Ya. Terus sementara mereka itu dalam kondisi yang butuh bantuan kita apapun gitu. Kita nyariin, nanyain obatnya apa saja. Nah, aku itu pakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Oke. 80% 90% oke, memang sangat membantu banget gitu. Cuman ada satu hal yang kadang-kadang tuh membuat aku itu gini loh. Aduh kok ya segini amat gitu. Misalkan percakapan belum selesai gitu ya. Terus sama yang memberikan layanan itu oke Pak, selesai ya gitu. Jadi kayak diputus gitu loh. Terus kemudian informasi tentang obat gitu ya. Iya, iya. Padahal kita udah googling dulu nih Iya. dan udah kita sampaikan bahwa oh, udah nih Pak, udah nih Bu, saya sudah sudah mencoba untuk mencari obat itu, tapi itu nggak ada. Apa alternatifnya? Nah itu nggak dijawab. Pokoknya yang ini aja, yang memang Iya, ini. iya. Terus kemudian ketika ngasih option yang lain, itu ketika aku googling kok berlawanan misalkan gitu. Iya, iya. Nah ketika percakapan itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah ini yang membuat saya itu sebenarnya udah puas ya dengan apa yang ada sekarang ini. Cuman kalau dari lu sendiri dengan solusi lu tadi telemedico ya? Iya, telemedico namanya. Ya itu persoalan-persoalan yang seperti saya hadapi ini terjawab tidak sih? Jadi seperti yang tadi gue udah bilang di awal bahwa solusi kita itu berbeda dengan yang lain adalah dari sisi dokternya. Pertama di sisi dokternya. Jadi kalau dokter yang kita berikan itu memang benar-benar dokter yang bekerja di rumah sakit, langsung ada di rumah sakit. Ya. Dan dengan seperti itu saya pikir tidak mungkin dokternya menjawab dengan template ya, dengan teks suatu template yang tinggal diklik kemudian di reply. Dan kadang-kadang tidak nyambung mungkin jawabannya antara apa yang ditanyakan dengan yang dijawab. Ya. Tapi karena ini tatap muka langsung dan itu mengurangi hal-hal yang seperti itu. Jadi istilahnya seperti kita berkunjung ke rumah sakit, ke dokter langsung tatap muka, tapi bedanya dengan platform ya, dengan mobile phone ya. Ya oke lah. Itu melegakan gitu. Iya. Gue udah puas dengan apa yang sekarang ini ada gitu, dan itu sangat membantu juga gitu. Walaupun yang tadi yang cuman saya harap itu bisa diperbaiki lah gitu. Iya. Itu ya tadi memutus pihak misalkan gitu. Nah, rasanya video belum selesai kenapa kenapa udah di close ya. Iya betul. Iya. Ada cerita menarik lagi Red dari telemedicine yang ingin kamu ceritakan kepada Vinizen ya, kita panggilnya Vinizen. Oke, Vinizen ya. Ya. Jadi gue pikir ke depan ini tren telemedicine ini nggak akan berhenti setelah pandemik ini usai. Menurut gue ke depan ini telemedicine ini akan terus ada gitu, terus dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Nah setelah pandemik usai ini menurut gue trennya itu akan menjadi preventif kesehatan. Kalau kemarin masih kuratif ya. Kemarin tuh kuratif. Jadi kalau sakit dulu baru kita berobat. Tapi nanti ke depan itu orang udah lebih aware dengan kesehatan. Jadi lebih menjaga kesehatan. Kalau ke dokter itu bukannya gue sakit. Gimana gue mencegah sakit? Iya. Gitu. Preventif, lebih ke preventif, meningkatkan taraf hidup ya, kesehatan, kemudian juga efisiensi. Jadi pengguna telemedicine itu nanti misalkan untuk second opinion ya, second opinion, kemudian juga kalau masih gejala-gejala ringan itu masih bisa pakai telemedicine. Atau misalkan gini ya, kalau misalkan kita ini kan di Indonesia ini kan luas banget ya, banget. Kesehatan sudah merata di mana-mana sudah ada gitu. Tapi kadang-kala seperti yang lo bilang tadi, kita butuh opini kedua lah gitu, opini lain gitu. Barangkali mungkin ada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, gue pengen langsung nih ngobrol sama dokter yang di Jakarta misalkan. Atau dari sebaliknya mungkin dari pihak dokter-dokternya sendiri bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Kira-kira seperti itu kali, Red? Iya, betul. Iya. Dan itu trennya nanti akan ke sana juga. Akan ke sana pastinya. Akan ke sana. Jadi ada kemungkinan juga kalau misalkan ini teknologi ini bisa memungkinkan atau bisa yang memampukan orang untuk mendapatkan layanan dengan akses yang sangat luas. Kalau dari sisi tadi cakupan layanan, jadi mungkin orang Indonesia, dokter Indonesia juga bisa melayani pasien dari luar negeri misalnya gitu ya. Bisa sekali dengan telemedicine sudah tidak ada wilayah geografi lagi yang bisa menjadi batas. Jadi sudah menggunakan platform internet. Bahkan misalkan kita ingin, tadi kan misalkan ada saudara atau teman kita ada di luar pulau ya, misalkan di suatu pulau yang bukan di Pulau Jawa, ingin berkonsultasi dengan dokter yang ada di Jakarta, itu sangat memungkinkan sekali dengan adanya telemedicine ini ya.
Oke. Ah, Kalau menurut seorang Ready nih, ya. quality dari rata-rata telemedicine yang ada sekarang di Indonesia itu sudah di level mana gitu? Apakah sudah memang sudah baik dan tinggal ditingkatkan atau masih ada challenge-challenge yang menurut Ready itu harus segera diantisipasi nih? Ini apa ini harus segera diselesaikan ini? Iya, ya. Menurut saya pertama di sisi security ya. Kita harus Oke. ada concern juga di security. Karena Mungkin itu ada data-data pasien. iya, ada data-data pasien. Ini security menjadi sangat concern. Kedua itu adalah challenge-nya adalah untuk mengcapture vital sign dari pasien. Apa itu vital sign itu apa aja? Vital sign bisa detak jantung, bisa temperatur, kemudian bisa darah, cek darah. Ya, contohnya tadi misalkan ada di luar pulau, di Kalimantan atau di mana ingin pasien yang ada di luar pulau ingin berkonsultasi dengan dokter yang di Jakarta. Nah, dokter di Jakarta kan tidak bisa mengakses fisik tubuh dari Iya, ya, pasien, ya kan? Benar ya? Iya, benar-benar. Ya, jadi diperlukan suatu IoT saya pikir. Ya, IoT untuk bisa wearable, ya bisa berupa jam tangan, bisa berupa device yang saya bawa saat ini. Apa itu? Ini Laptop, bukan ya? bukan. Coba ceritakan itu Iya. apa ini? Ini device untuk mengetes darah kita. Oh, oke, Darah ya. kita ini untuk pasien diabetes. Untuk pasien diabetes. Oke. Jadi itu nanti ketika dipakai kemudian akan terhubung dengan cloud gitu atau Iya, bagaimana? iya, betul. Jadi ini device IoT untuk mengecek darah pasien diabetes. Ya, pasien ini ketika menggunakan alat ini ya, jadi nanti tangannya dibersihkan alkohol, Ya. kemudian nanti jarumnya kita masukkan ke sini, kemudian nanti ada ini Itu yang darah berupa ya buat mengetes darah, itu ya? Oke. dimasukkan ke sini, darah hasil ininya kita taruh di sini, nanti hasilnya akan otomatis terdisplay di sini, hasil dari kandungan darahnya, gula darahnya, dan ini akan otomatis langsung ke cloud, ke atas, kemudian langsung masuk ke aplikasinya si pasien dan juga ke dokternya. Ke dokter. Nah, ke dokternya, jadi dokter masih bisa memantau kondisi kesehatan pasien. Begitu. Jadi walaupun kita terhalang dengan ya, geografi ya, geografis, dan kita juga nggak mungkin karena virtual kan ini nggak mungkin. Ya, betul ada sekali. Fisik kontak Ya, betul. Tapi tetap yang tadi bilang tanda-tanda yang vital, vital sign ini bisa dokter bisa dapat data-datanya. Ya, itu salah satu challenge di telemedicine ya. Ya, ini challenge yang tapi ini sudah ada solusinya. Barangkali nanti pasti akan ada solusi-solusi yang lain-lain. Iya, nanti pasti ada solusi yang lain pasti. Jadi telemedicine ini kayaknya memang menjadi suatu keniscayaan ya, suatu yang keniscayaan di masa depan ini akan menjadi satu layanan yang memang ini akan menjadi budaya kita ya. Betul. Karena sebelum kita ngobrol nih, sebenarnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Reddy gitu. Jadi pernah cerita ya, ini sebenarnya bisa jadi manfaat ketika untuk mempercepat proses diagnosis gitu. Misalkan ketika kita lagi ada di rumah perjalanan ke rumah sakit, kan sepanjang perjalanan mungkin ada keluarga yang bisa langsung kontak-kontak sama dokter yang kan di rumah sakit. Nah, ceritain itu gimana? Iya, betul. Jadi pengguna telemedicine itu bisa juga buat keadaan yang urgent, yang ketika urgent, darurat gitu. Ketika terjadi darurat kan butuh transportasi ya, dari satu titik ke titik lain itu kan cukup lama. Betul. Itu di peran telemedicine itu membantu. Saya pikir di situ. Mungkin keluarganya bisa langsung appointment dengan dokter di rumah sakit dan langsung bisa live kan. Dengan video call, dengan menggunakan HP. Tindakan apa yang perlu dilakukan sambil perjalanan ke rumah sakit. Jadi nanti di rumah sakit udah sampai di rumah sakit udah langsung siap semua. Semuanya. Iya gitu. Bednya segala macam udah langsung. Gak ada cerita lagi nunggu-nunggu. Enggak ada. Langsung datang langsung ditanganin ke rumah Kemudian sakit. juga ada yang ini ya, yang tanda-tanda kritikalnya misalkan keluhannya apa udah paling nggak dokter udah punya. Udah punya. Iya, betul sekali. Betul. Menarik. Jadi teknologi Vincent, sekali lagi bahwa teknologi ini memang berkah ya buat kita ya. Seperti yang solusi yang diciptakan oleh Reddy ini memang luar biasa. Jadi telemedicine ini menjadi sebuah keniscayaan di masa depan, dan ini saya rasa akan menjadi budaya yang nggak usah nunggu 10 tahun lagi, mungkin tahun-tahun depan sudah mulai
Ya udah Perkembangan cepat ya. sudah mulai mempercepat saya pikir. Iya, Karena iya, generasi benar-benar. muda juga lebih fasih teknologi ya. Iya, Saya iya, pikir iya. ke depan pasti semua bidang ya, healthcare juga itu harus go digital semuanya. Iya, aku rasa juga demikian nih. Iya. Nah, satu lagi nih, Red. Kalau bicara tadi kamu bilang salah satu challenge-nya itu adalah masalah security ya. Iya, security. Kalau kita di fintech kan ada tuh KYC gitu ya, Oh iya, iya. di mana ada konektivitas dari industri dengan Dukcapil gitu. Ya. Jadi nanti Dukcapil ya akan verify ini oh iya atau tidak gitu. Nah, ini kan sebenarnya berimplikasi pada perlindungan data. Betul. Kita sering lah dengar ada perusahaan ini datanya bocor, Iya, padahal iya, itu iya. ada data-data penting dari Iya, iya. nomor induk apa sih NIK sama Iya. handphone dan sebagainya lah, pokoknya data-data Iya, yang iya. kritikal semua ada di situ dan itu bocor gitu. Nah, kita bicara masalah e-health, kita bicara masalah telemedicine di mana para pasien ini kasih data-data ke pihak rumah sakitnya atau ke penyedia layanan. Iya, Nah, iya. security menjadi satu hal yang barangkali perlu diyakinkan nih kepada semua pemangku kepentingan, semua stakeholder, semua ekosistem bahwa security ini bisa secure, bisa aman, asalkan begini gitu. Nah, begininya itu apa? Menurut kamu apa? Pertama ya, pertama begini, kalau saya cerita problemnya dulu ya. Oke. Oke. Sebelum saya menjawab tentang security, saya ingin menjawab problem yang ada di healthcare ini ya. Itu adalah medical record. Medical record. Saat ini medical record itu kalau kita ke rumah sakit satu, ke rumah sakit yang lain, medical record kita kan tidak menjadi satu ya. Iya. Kita harus ngulang lagi sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Kita udah tes darah di rumah sakit A, kemudian minggu depan kita ke rumah sakit B, tes darah lagi. kadang-kadang suka diminta, iya, tes lagi. Terus juga kita mau lihat kronologis penyakit kita yang beberapa tahun lalu juga nggak ada kan. Apalagi kalau kita pindah domisili, ya kan lebih susah mengaksesnya. Nah, seperti itu. Jadi pertama problem ini. Kedua tadi yang Bapak bilang juga betul, data kesehatan ini kan sangat penting, sangat privacy, dan nggak boleh bocor. Nah, solusi yang menurut saya yang paling benar adalah, yang menurut saya dengan pengalaman saya selama ini, saya pikir electronic medical record ini harus harus dikelola oleh negara, tidak lagi diserahkan ke institusi. Jadi harus single ID. Ya. Berarti konsep single ID number itu bisa diterapkan di sini ya? Iya, seharusnya seperti itu dengan KTP gitu. Saya pikir dengan KTP, iktp, single ID, kita semua orang yang baru lahir pun sekarang udah punya NIK kan. Nah, saya pikir konsepnya adalah seperti itu ya. Jadi negara harus membuat single ID dan membuat satu sistem untuk menampung medical record dari penduduk, dari masing-masing individu ini. Jadi kita nanti mau kemana aja, kita ke pulau mana aja, ke kota mana aja, data kita ya ngikut terus seperti itu. Saya pikir ke depan harus seperti itu ya. Jadi security untuk pengembangan data itu harus dikelola oleh negara. Menurut saya semakin banyak tangan lain yang mengelola, itu celah-celahnya makin banyak. Jadi semakin banyak pengelolanya, malah kerentanannya semakin tinggi. Iya, kerentanan datanya semakin bocor data itu semakin tinggi menurut saya seperti betul. itu. Tapi memang ini memang sebaiknya ada satu lembaga pemerintah misalkan pemerintah yang harus berwenang untuk mengelola ini saja ya. Iya, betul sekali. Harus. Masalah nanti inputnya ada di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C nggak apa-apa, tapi nanti store-nya maksudnya apa? Storage-nya. Iya, store datanya ada di satu centralized yang dikelola oleh negara. Ya, jadi rumah sakit manapun di seluruh Indonesia sudah harus go digital. Jadi tidak klinik pun yang tadi kita bahas di pertama kali yang masih manual harus convert ke digital. Kemudian medical record disimpan ke satu tempat yang tadi kita sebut itu yang dikelola oleh negara. Dan nanti mungkin si para petugas medis, dokter atau siapapun yang melakukan diagnosis itu tinggal mengakses saja gitu. Iya, mengakses ke database tersebut. Ya, tentunya harus punya otoritas juga, ada otoritas yang mengatur ada mekanismenya. Ini
ide yang sangat menarik ya. Semoga Iya. ini juga didengarkan oleh stakeholder, para pemangku kepentingan, dan juga barangkali mungkin pemerintah bisa mendengar ini dan bisa ngubungin lu kali ya, Red. Lu siap kan kalau misalkan diminta untuk Iya, sharing siap, ide siap. gitu ya. Siap. Oke. Jadi ready, siap ini kalau misalkan memang harus menyumbangkan idenya. Tapi ini Iya. menarik banget kan, memang ini data ini kan sesungguhnya kan negara yang memiliki kewenangan ya. Iya. Dan kita juga bisa tadi kalau data kesehatan ya kita nggak usah pusing-pusing lagi. Selama ini kan kita selalu mikir ya, kita pindah rumah sakit, waduh ada pemeriksaan ulang gitu. Nah ini dengan solusi-solusi yang kamu bikin dan mungkin juga mudah-mudahan nggak hanya lu, Red. Kalau gue sih Iya, berharap adik-adik lu, teman-teman lu juga orang seperti lu tuh akan semakin banyak sehingga Oke. Indonesia ini akan semakin maju. Iya. Karena kuncinya memang sekarang siapa yang menguasai data, siapa yang menguasai teknologi digital, sekarang memang yang akan menjadi pemenang gitu. Betul. Oke, thank you banget, Red. Iya. Ini sangat insightful buat gue, udah luar biasa. Dan gue rasa juga buat Vinizen sekalian, apa yang kamu sampaikan ini juga akan sangat punya makna yang sangat banyak gitu. Apalagi adik-adik lu kalau ngelihat lu ya yang usia muda seperti ini sudah meng-create banyak banget inovasi, tentu saja kalian jangan kalah. Kalian harus paling nggak sama nih dengan sosok satu ini, apalagi melebihi. Wah, itu pasti akan sangat luar biasa, Red. Iya kan? Kalau ada yang lebih betul. bagus daripada lu, banyak Indonesia akan semakin maju ya. Iya. Jadi demikian Vinizen, kita ngobrol tentang telemedicine. Kita tadi juga udah banyak pencerahan nih dari Reddy tentang manfaat telemedicine dan kata dia sih. Tapi ini juga saya meyakini sih bahwa sekarang ini kita memang sudah mempercepat ya adopsi dari telemedicine dan nggak lama lagi ini pasti akan menjadi budaya kita dalam melakukan prevensi ya terhadap kesehatan kita. Preventif. Upaya preventif, tidak lagi kuratif lagi. Yeah. Walaupun nanti telemedicine juga pasti dipakai untuk kuratif juga. Tapi apapun, ini adalah sesuatu tren yang perlu kita syukuri dan harus kita dukung bersama. Dan ingat bahwa kita apabila kita ingin menang, maka kita harus menguasai sesuatu yang memang sekarang lagi tren dan sedang dibutuhkan. Salah satunya adalah teknologi digital. Saya berharap bahwa apa yang saya diskusikan dengan rekan saya Reddy akan menjadi inspirasi buat Vinizen semuanya dan semoga semuanya juga terpacu untuk berinovasi seperti Reddy Chandra. Oke Vinizen, sampai di sini dulu dan seperti yang saya selalu sampaikan, jika ada narasumber yang ingin kita wawancarai, oke, infoin aja di kolom komentar. Kita akan menghubungi beliau dan berusaha sebaik mungkin untuk dapat menginterview mereka. Sampai bertemu lagi di TikTok episode mendatang dan salam sehat selalu. Salam bye. Thank you, Red. Yeah, thank you. TikTok Digital Yours.